Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sofa Farhatanzila Ramadhani Rohimat bersama rekan saya Adi Maulana akan memaparkan laporan analisis dari mata kuliah data mining dengan judul Deteksi Pemicu Serangan Asma pada Pasien Menggunakan Data Mining. Di sini ada latar belakang yaitu asma adalah penyakit kronis saluran pernafasan yang menyebabkan sesak napas, batuk, dan mengi. Menurut data dari Kementerian Kesehatan Indonesia, prevalensi asma di Indonesia cukup tinggi, terutama di daerah perkotaan dengan polusi udara yang tinggi. Lalu WHO juga mencatat ada 262 juta penderita asma di dunia, dengan 455.000 kematian per tahun akibat serangan yang tidak tertangani. Dengan menerapkan teknik data mining, diharapkan dapat ditemukan pola yang lebih jelas mengenai faktor utama yang memicu serangan asma, serta membantu tenaga medis dalam memberikan rekomendasi yang lebih spesifik dan personal kepada pasien. Melalui penelitian ini diharapkan pasien dapat lebih memahami kondisi mereka dan mengurangi frekuensi serta tingkat keparahan serangan asma. Sini ada tujuan proyek. Yang pertama yaitu menganalisis faktor pemicu serangan asma berdasarkan data medis dan lingkungan. Yang kedua yaitu mengembangkan model prediksi risiko serangan asma berdasarkan pola yang ditemukan. Lalu yang ketiga, membantu pasien mengurangi frekuensi serangan asma dengan rekomendasi berbasis data. Dan yang keempat yaitu meningkatkan efisiensi tenaga medis dalam memberikan perawatan personalisasi kepada pasien asma. Di sini indikator keberhasilannya itu ada 4. Yang pertama ada akurasi model lebih dari 80%. Akurasinya ini mengukur seberapa tepat model dalam mengklarifikasikan faktor pemicu serangan asma. Model dengan akurasi lebih dari 80% dianggap cukup andal untuk memberikan rekomendasi kepada pasien dan tenaga medis. Lalu ada pengurangan frekuensi serangan asma lebih dari 50%. Di sini pasien yang mengikuti rekomendasi dari sistem data mining diharapkan mengalami penurunan jumlah serangan setidaknya 50%. Lalu di sini ada recall model, yaitu ukuran kemampuan model dalam menangkap semua kejadian serangan asma berdasarkan faktor pemicu. Recall yang tinggi ini akan mampu mengidentifikasi mayoritas serangan yang terjadi dan mengurangi resiko kesalahan deteksi. Lalu yang keempat ada efektivitas rekomendasi. Pasien yang menerapkan rekomendasi dari sistem data mining, misalnya menghindari polusi atau mengatur pola tidur yang cukup, menunjukkan peningkatan kondisi kesehatan. Keberhasilan sistem tidak hanya Keberhasilan sistem tidak hanya bergantung pada model, tetapi juga pada dampaknya, rekomendasi terhadap kesehatan pasien. Lalu di sini ada tantangan yang dihadapi. Yang pertama yaitu ada ketersediaan dan akses data. Data rekam medis pasien bersifat sensitif dan diatur oleh regulasi ketat seperti UU Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP di Indonesia dan HIPAA di luar negeri. Jadi sulit memperoleh data yang mencakup berbagai faktor pemicu seperti pola cuaca, polusi udara, atau kebiasaan gaya hidup pasien. Lalu yang kedua, kualitas dan konsistensi data. Data medis seringkali memiliki missing value atau nilai yang hilang. Inkonsistensi dalam pencatatan atau kesalahan input yang dapat mempengaruhi akurasi model prediksi. Jadi variasi dalam format data dari berbagai rumah sakit dan klinik membuat integrasi data menjadi tantangan tersendiri. Lalu ada variabilitas faktor pemicu asma. Pemicu asma itu sangat beragam dan bisa berbeda antar individu, sehingga sulit untuk menemukan pola yang dapat digeneralisasi bagi semua pasien. Faktor lingkungan seperti polusi atau perubahan cuaca juga memerlukan data eksternal yang tidak selalu tersedia dalam rekam medis pasien. Lalu yang keempat ada interpretasi model data mining. Hasil analisis data mining harus dapat diinterpretasikan oleh tenaga medis agar dapat digunakan secara efektif dalam praktik klinis. Lalu beberapa model machine learning yang kompleks seperti deep learning seringkali dianggap sebagai black box sehingga sulit dijelaskan pada pengguna akhir. Lalu yang kelima, implementasi dalam pengambilan keputusan medis. Meskipun analisis data mining dapat membantu dalam mengidentifikasi pola pemicu serangan asma, keputusan medis tetap harus dilakukan oleh dokter berdasarkan diagnosis yang komprehensif.
dan butuh validasi lebih lanjut agar hasil analisis dapat diintegrasikan ke dalam sistem pengelolaan kesehatan yang digunakan oleh rumah sakit dan klinik. Lalu di sini ada analisis sumber daya. Yang pertama yaitu ada data sumber. Data rekam medis pasien yang mencakup riwayat serangan asma, faktor pemicu yang dicatat oleh dokter, dan riwayat penggunaan obat. Lalu ada data lingkungan eksternal seperti indeks kualitas udara, data cuaca, dan tingkat polusi yang diperoleh dari sumber publik seperti BMKG atau situs pemantauan polusi udara. Lalu ada teknologi dan alat. Di sini database management system seperti MySQL atau PostgreSQL untuk menyimpan dan mengelola data. Lalu ada juga alat data mining dan machine learning-nya seperti Python, R atau Rapid Miner. Lalu ada platform visualisasi datanya seperti Tableau atau Power BI untuk menyajikan hasil analisis dengan cara yang lebih mudah dipahami oleh tenaga medis. Lalu yang ketiga ada tim dan keahlian yang dibutuhkan. Di sini itu butuh ahli data science untuk merancang model prediksi dan melakukan analisis data. Lalu juga tenaga medis atau peneliti kesehatan untuk memberikan wawasan tentang faktor pemicu asma dan validasi hasil analisis. Lalu yang ketiga ada developer dan software engineer. Jika sistem ingin diimplementasikan dalam aplikasi kesehatan berbasis web atau mobile. Lalu di sini ada keterbatasan yang dihadapi, yaitu akses terhadap data medis. Seperti yang sudah disebut, kalau misalnya data medis itu terbatas aksesnya karena itu privacy dan ada regulasinya. Lalu variabilitas data, sulitnya mendapatkan data yang seragam dari berbagai sumber kesehatan. Lalu ada komputasi dan penyimpanan. Analisis data mining membutuhkan daya komputasi tinggi, terutama jika dataset yang digunakan sangat besar. Lalu yang terakhir ada interpretasi dan validasi model. Di sini tidak semua model machine learning mudah diinterpretasikan oleh tenaga medis, sehingga hasilnya harus disederhanakan agar dapat digunakan dalam pengambilan keputusan klinis. Lalu di sini ada rincian perencanaan proyek. Yang pertama yaitu pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui rekam medis pasien, lalu dataset kesehatan dari portal publik, survei dan kuesioner mandiri, atau aplikasi kesehatan, dan juga sensor lingkungan. Lalu ada processing data, yaitu pembersihan, normalisasi, dan imputasi data yang hilang. Lalu yang ketiga ada eksplorasi data, yaitu analisis statistik faktor pemicu. Lalu yang keempat ada pembangunan model, yaitu random forest decision tree, dan K-means clustering. Lalu ada evaluasi model, yaitu akurasi, precision, dan recall. Lalu yang keenam, implementasi deployment, yaitu sistem berbasis web atau aplikasi untuk pasien. Dan yang ketujuh, pemantauan optimasi, yaitu pemeliharaan dan update model secara berkala. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Adi Maulana, kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Sofa. Di sini saya akan menjelaskan data understanding atau sumber data. Jadi eh, pada penelitian itu kita membutuhkan beberapa sumber data untuk memahami pada serangan asma itu. Yang pertama itu ada rekam medis. Jadi rekam medis itu adalah data kesehatan pasien termasuk riwayat alergi, konsumsi obat, dan jumlah serangan asma dalam sebulan. Dan cara pengambilannya itu dengan dataset kesehatan dari portal publik, survei, kuesioner mandiri, atau aplikasi kesehatan. Kemudian juga ada data wearable. Jadi ini tuh data jantung pasien, aktivitas pasien, dan juga pola tidurnya. Cara pengambilannya itu dengan perangkat variabel seperti smartwatch atau smartband. Dan ada juga sensor lingkungan. Jadi tingkat polusi udaranya itu tidak boleh dari 2,5 mikron dan juga tidak boleh lebih dari 10 mikron. Eh, ini juga cara pengambilan datanya sensor kualitas dari BMKG. Kemudian juga ada data cuaca, prediksi cuaca harian, dan cara pengambilannya itu dengan API layanan cuaca seperti BMKG atau Open Weather. Next. Dan ini adalah struktur data yang digunakan untuk menganalisisnya, yaitu ada ID pasien, usia, jenis kelamin. Itu untuk ID dan usia menggunakan tipe data integer karena hanya angka. Kemudian juga untuk atribut jenis seperti kelamin,
riwayat alergi dan juga konsumsi obat itu menggunakan string karena bisa ada huruf di situ. Kemudian juga ada serangan bulanan, fisik, aktivitas fisik, pola tidur, detak jantung, dan juga untuk sensor polusi udaranya, suhu dan juga kelembapannya itu menggunakan plot. Jadi eh, tipe datanya itu bisa koma hasilnya. Next, langkah-langkah pemeriksaan data yang pertama itu deteksi data hilang. Jadi metodenya itu untuk atribut numerik seperti yang 2,5 mikron, suhu dan juga detak jantung. Metode mean imputation digunakan untuk menggantikan nilai yang hilang dengan rata-rata data. Kemudian juga yang kedua ada identifikasi outlier menggunakan Z-score untuk mendeteksi nilai ekstrim pada data numerik dan juga menggunakan ITR untuk menghapuskan nilai jauh di luar distribusi normal. Yang ketiga ada normalisasi data menggunakan min-max scaling untuk atribut seperti aktivitas fisik, detak jantung, dan polusi udara. Dan juga ada one hot accounting untuk atribut kategorikal seperti jenis kelamin dan juga riwayat alergi. Yang keempat itu ada feature engineering. Jadi ini tuh digunakan untuk indeks kualitas udara, rata pola tidurnya, dan juga perubahan aktivitas fisiknya. Oke, next selanjutnya. Ini adalah hipotesis awalnya. Jadi yang pertama itu adalah kualitas udara yang buruk. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, jika 2,5 mikron kurang dari itu, maka eh, meningkatnya juga serangan asma. Kemudian juga ada kurangnya tidur, kurang dari 6 jam itu dalam beberapa hari berturut-turut akan meningkatkannya juga serangan asma. Kemudian juga pasien dengan detak jantung yang lebih tinggi, 90 bpm ke atas, saat istirahat lebih rentan mengalami serangan asma. Kemudian juga tingkat kelembaban udara yang terlalu rendah dari 30% atau terlalu tinggi bahkan lebih dari 80% dapat memicu serangan asma. Dan juga kombinasi polusi tinggi, kurang tidur, dan aktivitas fisik yang berat ini meningkatkan kemungkinan yang lebih tinggi dibandingkan faktor yang sebelumnya faktor tunggal. Next. Jadi ini adalah kesimpulannya. Penelitian ini menunjukkan bahwa asma merupakan masalah kesehatan serius, terutama di daerah dengan polusi tinggi. Pemanfaatan data mining dapat membantu mengidentifikasi pola pemicu serangan asma untuk tindakan pencegahan yang lebih optimal. Model prediksi risiko yang dikembangkan bertujuan untuk membantu pasien mengurangi frekuensi serangan dan meningkatkan efektivitas tenaga medis. Keberhasilan proyek ini diukur melalui akurasi model, recall, serta efektivitas rekomendasi dalam meningkatkan kesehatan pasien. Dan tantangan utamanya yaitu meliputi aksesibilitas data, variasi faktor pemicu, serta implementasi model dalam pengambilan keputusan medis. Struktur data yang dirancang mencakup rekam medis, data variabel, sensor lingkungan, dan data cuaca. Dengan metode khusus juga untuk menghasilkan kualitas analisis. Hipotesis awalnya mengidentifikasi bahwa kualitas udara buruk, kurang tidur, detak jantung meningkat, serta kelembapan ekstrim dapat meningkatkan risiko serangan asma yang lebih tinggi. Next, sarannya untuk meningkatkan efektivitas proyek ini disarankan melibatkan ahli pulmonologi dan institusi kesehatan guna validasi data, pengembangan sistem mHealth dan integrasi data dari berbagai sumber dapat meningkatkan akurasi prediksi. Penerapan model ensemble dan explainable AI akan memperjelas hasil analisis bagi tenaga medis dan pasien. Implementasi aplikasi mobile serta dashboard interaktif dapat mempermudah pemantauan risiko asma. Evaluasi klinis dan continuous learning perlu diterapkan untuk meningkatkan akurasi model, serta perluasan analisis berbasis demografi dan geografi juga penting untuk strategi manajemen asma yang lebih efektif. Next. Jadi ini adalah referensi sumber penelitian yang kami pakai dan kami kutip. Baik, selanjutnya akan diserahkan kepada moderator. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.